Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Di sini perkenalkan, nama saya Roma Lesmana, NPM 18070023. Saya dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan memenuhi tugas yang Ibu berikan kepada saya, yaitu mata kuliah drainase perkotaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengontrolan drainase perkotaan. Mari kita lihat. Apa itu drainase? Sebelum itu, kawan-kawan mungkin ada yang tahu atau sudah mengetahui. Sebagian orang mungkin sudah tahu tentang apa itu drainase. Banyak yang terdapat di pinggiran kota, jalan, di tempat umum sudah banyak terletak. Karena drainase ini kebutuhan yang sangat penting dalam infrastruktur, khususnya perencanaan infrastruktur. Maka dari itu kita harus mengetahui apa definisi dari drainase. Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota, perencanaan infrastruktur khususnya. Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalirkan air. Ada beberapa definisi dari drainase perkotaan. Yang ada dua. Yang pertama yaitu drainase perkotaan, yaitu ilmu drainase yang mengkhususkan pengkajian pada kawasan perkotaan yang erat kaitannya dengan kondisi lingkungan, sosial budaya yang ada di kawasan kota. Yang kedua dari definisi drainase yaitu merupakan sistem pengeringan dan pengaliran air dari wilayah perkotaan meliputi daerah pemukiman, kawasan industri, perdagangan, kampus, sekolah, rumah sakit, fasilitas umum, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu contoh sistem drainase yang efektif atau baik. Di sini terdapat saluran drainase dari rumah pemukiman warga yang mengaliri melalui saluran drainase. Di sini saluran drainase diproses lagi. Pintu inlet, kolam penangkap sedimen, pintu pembagi, pintu outlet, sehingga keluar ke sungai. Drainase terbagi dua, yaitu drainase tertutup dan terbuka. Drainase tertutup dan terbuka mempunyai perbedaan. Yang pertama, drainase saluran tertutup, yaitu sistem saluran drainase yang permukaannya airnya tidak terpengaruh dengan udara luar atau atmosfer. Saluran ini sering digunakan untuk mengalirkan air limbah atau air yang kotor yang mengganggu kesehatan lingkungan dan mengganggu keindahan. Kalau kebalikan dari saluran tertutup pada saluran terbuka, itu kebalikan dari yang tertutup. Pertama, yaitu sistem salurannya terpengaruh oleh udara luar. Biasanya mempunyai luasan yang cukup digunakan untuk mengalirkan air hujan, air limbah yang tidak membahayakan kesehatan, lingkungan, dan tidak mengganggu keindahan. Baik, di sini penyebab dan efek banjir dalam daerah perkotaan. Banyak sekali penyebab dan efek banjir tentunya dalam daerah perkotaan. Pertama, penyebabnya yaitu peningkatan debit. Yang kedua, peningkatan jumlah penduduk, amblesan tanah, penyempitan dan pendangkalan saluran, reklamasi, limbah pasang surut, penembangan limbah hutan secara liar, tersumbatnya aliran sungai, pemukiman di bantaran sungai, banjir karena dataran rendah, curah hujan tinggi, drainase yang ibah fungsinya.
bendungan atau waduk yang rusak, banjir bandang karena bencana tsunami, tanah tidak mampu dalam menyerap airnya. Itulah beberapa yang saya sebutkan tentang penyebab dalam banjir daerah perkotaan. Perlu kita sadari itu. Efek tentu dari penyebab berakibat atau efek banjir dalam daerah perkotaan. Banyak sekali efek yang kita rangkul di sini. Cukup ada beberapa yang saya bahas. Yang pertama yaitu menghentikan aktivitas warga. Yang kedua, kerugian ekonomi baik materi. Sulit mendapat air bersih. Tentu kita akan sulit mendapatkan air bersih jika banjir terjadi di hampir seluruh wilayah. Yang keempat, timbulnya wabah penyakit. Banjir yang datang biasanya merupakan air kotor. Di sini bisa menyebabkan DBD, diare, khususnya pada anak-anak. Bahkan yang kelima, menyebabkan korban meninggal dunia. Banjir yang datang begitu deras bisa menghanyutkan, menenggelamkan warga, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Itulah efek yang sangat bahaya dari banjir dalam drainase perkotaan. Adapun usaha-usaha pengontrolan drainase perkotaan, ada 4 usaha. Yang pertama yaitu pemeliharaan rutin, routine maintenance. Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan yang dilakukan berulang-ulang pada waktu tertentu. Misalnya setiap hari, waktu, minggu, bulan, tahun. Masyarakat dapat dilibatkan di sini. Contohnya seperti gotong royong atau lain sebagainya. Masyarakat sangat bisa dilibatkan dalam kegiatan ini. Yang kedua itu pemeliharaan berkala, maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan menurut tenggang waktu. Misal setiap hari, minggu, bulan, dan tahun. Di sini bisa juga dari peran pemerintah ataupun masyarakat yang bisa dilibatkan juga. Yang ketiga yaitu pemeliharaan khusus. Pemeliharaan khusus adalah pemeliharaan yang dapat dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan mendadak, sifatnya mendadak. Kalau di sini lebih ke pemerintah setempat tentang prasarana yang kerusakan mendadak, jadi diperbaiki gitu. Yang keempat, rehabilitasi, yaitu pemeliharaan yang khusus dapat dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan mendadak atau mengalami kerusakan yang menyebabkan bangunan atau tidak kurang berfungsi, yang kurang optimal, seperti rehab. Berarti kita melakukan pemeliharaan khusus ini. Baiklah, mungkin itu saja yang disampaikan dalam pengontrolan drainase perkotaan. Bisa saya tarik kesimpulan, yaitu drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang berguna memenuhi kebutuhan masyarakat, merupakan komponen penting dalam perencanaan kota, perencanaan infrastruktur khususnya. Secara umum, yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat digunakan secara optimal. Mungkin itu kesimpulan yang saya dapat sampaikan dari pengontrolan drainase perkotaan. Secara gamblang atau secara garis besar seperti itu. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf banyak terdapat kesalahan. Saya Romo Lesmana.